Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa pendidikan jasmani, mahasiswa pendidikan olahraga Universitas NU Blitar, program pembelajaran jarak jauh, penempuh mata kuliah belajar pembelajaran. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya di pertemuan 13 kita belajar mengenai evaluasi pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran dalam pendidikan jasmani. Ini langsung saja. Sebelumnya saya akan membuat ilustrasi dulu. Ilustrasinya yaitu Pak Agung, seorang guru penjas SD Terban Taman 2, melakukan pengukuran data tentang tinggi badan, berat badan, kemudian kandungan lemak, panjang lengan, panjang tungkai, dan lingkar lengan, lingkar paha, lingkar bahu, dan lingkar leher. Kemudian dilakukan pengukuran. Pak Bambang, seorang pemilik sekolah dasar, melakukan pengamatan PBM proses belajar mengajar penjas di SD Terban Taman 2 selama 2 hari berturut-turut, dan hanya bisa mencatat banyaknya kesempatan anak dalam partisipasi penjas yang diberikan guru. Selanjutnya, Pak Bambang hanya bisa menyimpulkan bahwa kesempatan yang diberikan guru penjas untuk mengulang gerakan terlalu sedikit. Itu adalah penilaiannya. Kemudian Pak Chandra, seorang ahli kurikulum, setelah menerima laporan dari Pak Bambang perihal pelaksanaan penjas di Sekolah Dasar Terban Taman 2, selanjutnya memberikan saran, tambahan, dan peningkatan agar pelaksanaan penjas yang lebih baik dan berkualitas. Itu adalah evaluasinya. Jadi kita mulai dari awal. Pak Agung ini adalah melakukan pengukuran. Mengecek tinggi badan, berat badan, itu adalah pengukuran. Kemudian melakukan Pak Bambang, seorang pemilik sekolah dasar, itu melakukan penilaian. Kemudian di sini Pak Chandra, seorang ahli kurikulum, telah menerima laporan dari Pak Bambang, itu adalah melakukan evaluasi. Tentu di sini prosesnya cukup panjang sebenarnya. Kemudian pengertian pengukuran terlebih dahulu. Pengukuran adalah suatu proses penentuan tingkat kecakapan ataupun penguasaan dari pada seseorang dengan membandingkan pada norma tertentu. Kemudian pengukuran suatu kegiatan ataupun proses untuk memperoleh deskripsi numerik dari tingkat ataupun derajat karakteristik tertentu. Kemudian pengukuran adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi besar ataupun kecilnya objek ataupun gejala. Kemudian pengukuran suatu pemberian angka-angka dari suatu objek, seorang, ataupun yang lainnya. Dan pengukuran adalah suatu prosedur yang sistematis. Kemudian sebagai pemberian angka-angka itu tadi. Jadi proses pengukuran adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh besaran kuantitatif dari suatu objek tertentu dengan menggunakan alat ukur yang baku. Jadi ada proses yang dilakukan, kemudian memperoleh angka-angka ataupun hasil, kemudian menggunakan instrumen ataupun alat yang baku. Kemudian pengertian penilaian. Di sini penilaian adalah suatu proses penentuan nilai ataupun penentuan kekuatan dari seseorang. Kemudian penilaian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan berbagai informasi secara berkesinambungan, adalah terus-menerus berkelanjutan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai. Penilaian suatu usaha yang dilakukan dalam pengambilan keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik buruk ataupun bersifat kualitatif. Hal ini penilaian diartikan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Kemudian pada evaluasi sendiri, di sini evaluasi adalah suatu proses yang dirancang secara sistematis dan terencana dalam rangka untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Jadi ada suatu pengambilan kebijakan
Ini nanti setelah dilakukan penilaiannya seperti ini, nanti kebijakannya seperti apa. Ternyata keputusan juga atas dasar pengukuran dan penilaian yang dilakukan sebelumnya. Kemudian bagaimana mengukur, menilai, dan mengevaluasi? Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu ukuran yang tertentu ataupun standar ukuran tertentu. Unsur-unsur pokok dalam pengukuran yaitu ada objek, ada tujuan, ada alat, ada proses pengukuran, dan ada hasil. Kemudian memiliki suatu pengukuran yaitu waktu, panjang, berat, ini biasanya. Kemudian bagaimana menilainya? Setelah dilakukan pengukuran, kita menilai. Kemudian mengambil suatu keputusan yang bersifat kualitatif terhadap suatu setelah membandingkan suatu dengan yang lain. Kemudian unsur-unsur pokok dalam penilaian ada proses pengukuran dengan standar yang ada standar yang dijadikan pembanding, terjadinya proses perbandingan dengan hasil, dan ada hasil penilaian yang bersifat kualitatif. Mengapa evaluasi? Karena evaluasi adalah kegiatan yang merupakan tindak lanjut. Jadi evaluasi adalah tindak lanjut dari hasil penilaian. Mengapa perlu penilaian? Bagi siswa memberikan informasi sejauh mana. Jadi ketika siswa belajar, siswa harus diberikan informasi sejauh mana siswa itu menguasai bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Sehingga dengan informasi tersebut dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan dua langkah penilaian yang terjadi. Hasil tidak memuaskan atau hasil memuaskan. Makna penilaian bagi guru yaitu keadaan materi pembelajaran, kemudian dapat mengubah metode pembelajaran dan juga dapat memahami keadaan siswa. Kemudian makna penilaian bagi sekolah yaitu lingkungan belajar, kurikulum, standar mutu sekolah. Kemudian mengapa guru perlu melakukan penilaian, yaitu mengetahui tingkat keberhasilan siswa, mengetahui kesesuaian materi, mengetahui keberhasilan penggunaan metode, memberikan informasi kepada orang tua, dan memberikan informasi kepada sekolah, memberikan informasi kepada pihak luar ataupun pemangku kebijakan lainnya. Kemudian apa saja yang akan dinilai, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Ini sudah di pertemuan sebelumnya. Kemudian ini juga sudah. Jadi alat-alat dalam evaluasi yaitu tes berdasarkan fungsinya, yaitu ada tes penempatan, formatif, sumatif, dan diagnosis. Kemudian ada tes berdasarkan tingkatannya, yaitu tes standar, tes non standar, yaitu tes standar, tes yang dalam pelaksanaannya sudah mengalami proses standarisasi ataupun validasi dan keandalannya. Kemudian tes non standar yaitu tes yang dalam pelaksanaannya tidak mengalami proses standarisasi, proses validasi dan uji keadaan. Contoh tes buatan itu adalah tes non standar. Proses standarisasi dalam tes yaitu proses yang harus ditempuh melalui prosedur yang ditentukan benar untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Prosedurnya yaitu uji coba, analisis, revisi, uji coba lagi, analisis lagi, revisi lagi. Kemudian sampai itu benar-benar valid dan reliable. Kriteria tes standar yaitu validasi, sahih, tepat, dan jitu. Reliable yaitu terdapat keajekan ataupun konsisten. Kemudian tes yang valid yaitu tes yang mampu menilai apa yang seharusnya dapat dinilai. Kemudian jitu ataupun tepat sasaran, cermat yaitu melalui proses yang panjang. Ada uji coba, ada analisis, kemudian revisi dan perbaikan. Tes yang andal yaitu teliti dalam mengukur, cermat, hasil pengukurannya ajak. Kemudian standar yang digunakan, acuan norma kelompok, yaitu penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Acuan patokan yaitu penilaian yang mengacu pada suatu kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tes berdasarkan bentuk yaitu tes tulis, ada
yaitu esai, ada objektif, kemudian tes lisan, tanya jawab, dan juga tes tindakan praktek. Non tesnya ada skala tindakan seperti kuesioner, kemudian daftar pencocokan, checklist, wawancara, pengamatan, riwayat hidup, dan lain-lain. Itu adalah bagaimana macam-macam tes. Kemudian selanjutnya dalam ranah penjas itu bisa diimprovisasikan dalam bagaimana guru misalkan dalam melakukan pengukuran itu adalah bagaimana menguji dalam tinggi badan, berat badan, kemudian kebugaran itu adalah pengukurannya. Kemudian penilaiannya adalah memberikan angka pada hasil tersebut, kemudian melakukan evaluasi, yaitu kebijakannya seperti apa. Jika siswa itu nanti obesitas, apa yang harus dilakukan, itu adalah evaluasinya. Oke, itu adalah materi terakhir dari perkuliahan Bakar Pembelajaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.